Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulin Katrina, NIM 21000101001. Di sini saya akan mempresentasikan resume tentang buku dari prinsip dari manajemen. Mengelola dan melakukan. Apa yang dilakukan manajer? Manajer melakukan berbagai fungsi dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Manajer melakukan berbagai peran dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Karakteristik yang ditunjukkan oleh manajer yang efektif. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab manajerial: 1. Perencanaan jangka panjang, 2. Mengontrol, 3. Pemindaian lingkungan, 4. Pengawasan, 5. Koordinasi, 6. Hubungan pelanggan dan pemasaran, 7. Hubungan masyarakat, 8. Konsultasi internal, 9. Memantau produk dan layanan. Manajemen menurut tingkat. Ada top manager, middle manager, low manager, dan operasional. Pengambilan keputusan manajerial. Karakteristik dasar pengambilan keputusan manajerial. Manajer terus-menerus membuat keputusan, dan keputusan tersebut seringkali memiliki dampak dan implikasi yang signifikan baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingannya. Manajer harus mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari setiap keputusan dan menyadari bahwa seringkali ada banyak pemangku kepentingan dengan kebutuhan dan preferensi yang saling bertentangan sehingga seringkali tidak mungkin untuk memuaskan semua orang. Akhirnya, pengambilan keputusan manajerial terkadang memiliki implikasi etis, dan ini harus dipertimbangkan sebelum mencapai keputusan akhir. 2. Sistem pengambilan keputusan di otak. Otak memproses informasi untuk membuat keputusan menggunakan salah satu dari dua sistem. Sistem logis, rasional atau reflektif, atau sistem cepat dan reaktif. Sistem reflektif lebih baik untuk keputusan yang signifikan dan penting. Ini umumnya tidak boleh terburu-buru, namun sistem reaktif dapat menyelamatkan nyawa ketika waktu sangat penting dan dapat menjadi jauh lebih efisien jika didasarkan pada pengalaman dan keahlian yang dikembangkan. Perbedaan antara keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang didasarkan pada kriteria yang dipahami dengan baik, sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai solusi. Hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Ada banyak hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Manajer terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif, dan mereka terbatas dalam kemampuan mereka untuk memproses semua informasi yang tersedia secara kognitif. Manajer tidak selalu dapat mengetahui semua hasil yang mungkin dari semua opsi yang mungkin, dan mereka sering menghadapi kendala waktu yang membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan semua informasi yang ingin mereka miliki. Proses pengambilan keputusan. 1. Mengakui bahwa keputusan pernah dibuat. 2. Menghasilkan beberapa alternatif. 3. Menganalisis alternatif. 4. Pilih alternatif. 5. Menerapkan alternatif yang dipilih. Dan 6. Evaluasi keefektifannya. Pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada individu karena anggota kelompok dapat menyumbangkan lebih banyak pengetahuan dan keragaman perspektif. Grup akan cenderung menghasilkan lebih banyak opsi juga, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Selain itu, melibatkan orang dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi mereka dapat meningkatkan sikap mereka tentang keputusan yang dibuat. Namun, kelompok terkadang gagal menghasilkan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan sebagai akibat dari pemikiran kelompok, konflik, atau penekanan perbedaan pendapat. Sejarah manajemen. Asal mula manajemen. Kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangannya di bawah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep
penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu melapori ide spesialisasi tenaga kerja tentang kendali dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subdivisi berbagai peringkat otoritas dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pekerja modern. Renaissance Italia mempengaruhi perkembangan teori manajemen. Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baik bagi dari masyarakat Muslim maupun Cina. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak melihat distribusi ide di seluruh Eropa. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan ide korporasi dan akuntansi double entry. Faktanya, beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Revolusi industri mempengaruhi perkembangan teori manajemen. Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor, termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide bagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan memungkinkan untuk pengembangan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan manajemen buatan Taylor. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Keynes mengembangkan bahkan terkenalnya, yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank Lillian Gilbert menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. Manajemen birokrasi dan administrasi melengkapi manajemen ilmiah. Henry Fayol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Fayol 80 bab 3 sejarah manajemen berfokus pada manajer puncak dan Weber berfokus pada manajer menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari puncak manajemen. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. Gerakan hubungan manusia Elton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter dalam tempat kerja. Reinhardt mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Paulette mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. 14 prinsip manajemen Fayol. 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas, 3. Disiplin, 4. Kesatuan komando, 5. Kesatuan arah, 6. Subordinasi kepentingan individu, 7. Remunerasi, 8. Sentralisasi, 9. Rantai saklar, 10. Pesan, 11. Ekuitas, 12. Stabilitas kepegawaian, 13. Personil semangat krop, 14. Inisiatif. Fayol mengidentifikasi 5 fungsi manajemen: 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 4. Kepegawaian, 4. Mengontrol, 5. Penyutradaraan. Kontingensi dan manajemen sistem mengubah pemikiran manajemen. Manajemen sistem pengembangan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya, karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan. Ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajer. Sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal dalam manajemen, karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan. Manajemen modern didasarkan pada teori. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.